Saudara-saudariku yang mendapatkan kasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera bagi Anda semua. Dalam minggu Prapaskah ke-6 ini, saya mengajak Anda untuk menemukan dan kemudian memahami menurut nalar sehat kita tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Misteri iman kita yang akan kita temukan dalam Injil dari hari Minggu ini sampai Sabtu nanti. Suatu minggu yang sangat istimewa, di mana kita diperkenalkan dalam kitab Yohanes, misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Namun kita tidak boleh begitu tinggi hati. Kita harus juga mengingat kata-kata Yesus. Kita pun juga tetap harus mempertahankan iman kita dalam ranah pemikiran duniawi. Mengapa itu saya sebutkan? Karena ketika Nikodemus menghadap Yesus untuk bertanya tentang dilahirkan kembali dalam roh, dan kemudian Nikodemus tidak memahaminya, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepada Nikodemus demikian, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Allah Tritunggal adalah hal-hal surgawi, namun kita tetap diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus meminta Nikodemus untuk memahami hal-hal yang surgawi dengan hal-hal yang duniawi. Maka dalam minggu ini, saya sengaja mengajak Anda untuk menemukan hal-hal surgawi itu yang mencoba kita dalami, kita tangkap menurut nalar rohani kita. Dalam Injil hari ini, dari Injil Yohanes bab 14, ayat 23 sampai dengan 29, ayat 25 dan 26 berkata demikian. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu." Mari kita cermati kata-kata Yesus ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Mungkin Anda bisa bertanya, memangnya Yesus itu siapa? Sehingga Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu dilakukan karena dalam namaku, yaitu nama Yesus, nama firman yang telah menjadi manusia. Maka disinilah secara sederhana, menurut nalar logis biasa saja, kita bisa memahami bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra adalah Allah yang sama. Ia satu kodrat. Di dalam ayat inilah justru kita menemukan teofani. Yesus yang sedang menunjukkan kealahannya, sehingga dalam kealahannya ia bersabda. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Dia mengajar kita dengan logika kita, dia mengajar kita dengan nalar kita, dan dia mengajar juga bahwa Roh itu sungguh dekat. Allah Bapa sungguh dekat, Allah Putra sungguh dekat. Ia mengajar di dalam hati kita masing-masing. Namun, jangan mengira bahwa kita sudah menemukan kebenaran seluruhnya. Masih banyak misteri yang harus kita dalami. Maka saya mengajak Anda berdoa bersama pemazmur demikian.
Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat Allah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.